Pemirsa, dalam Matius 16 ayat 18, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, engkau adalah Petrus." Nah, Petrus sebenarnya adalah batu kerikil. Nah, batu kerikil ini Yesus sebutkan kepada Simon Petrus, karena biasanya Yesus tidak pernah memanggil Petrus sebagai Petrus. Biasanya dia memanggil Petrus dengan kata nama aslinya, yaitu Simon. Nah, sementara itu, Yesus membandingkan Petrus, yaitu batu kerikil, dengan dirinya sendiri, yaitu Petra, batu karang yang besar. Yesus lanjut mengatakan, "Di atas akulah, yaitu Petra, batu karang besar ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan juga tidak ada malam maut akan menguasainya." Apa artinya? Yesus membandingkan kerikil yang seringkali membuat kita bisa jatuh dan tergelincir. Ini kalau kita lihat di belakang kita, batu karang yang teguh, di mana kita diminta untuk mendirikan rumah di atas batu karang, bukan di atas pasir atau batu-batu kerikil yang membuat kita jatuh. Yesus membandingkan dirinya dengan opini manusia, pendapat manusia yang seringkali membuat kita terjatuh. Di tempat seperti ini, Kristus memberikan suatu pelajaran bagi kita. Batu karang yang besar, di mana kita bisa berpijak, kita tidak akan pernah jatuh. Disitulah jemaat Tuhan akan didirikan, bukan di atas batu karang yang kecil-kecil seperti ini. Nah, saudara-saudara, Anda dan saya, kita tidak hidup di atas opini manusia, tidak hidup atas pendapat manusia yang membuat kita tergelincir dan mudah jatuh. Tapi Anda dan saya diminta untuk berdiri di atas batu karang Kristus yang teguh, yang tidak ada bisa, malah alam maut pun dapat menguasai kita. Apa yang membedakan manusia dengan Tuhan? Apa yang membedakan kerikil yang kecil ini dengan batu karang yang teguh? Batu kerikil ataupun pasir-pasir yang membuat orang tergelincir sangat mudah diterpa angin atau badai, sehingga dapat berpindah satu tempat ke tempat lain. Namun batu karang yang teguh seperti tempat kita ini, apapun yang terjadi, badai datang ataupun angin, banjir besar sekalipun, tidak akan bergoyah dari tempatnya. Ini menandakan bahwa Kristus tidak pernah goyah. Kristus, Tuhan, tidak pernah berubah. Namun manusia yang berubah-berubah. Nah, oleh karena itu, di saat manusia yang selalu mengatakan bahwa dirinya tahu segala sesuatu, manusia merancangkan segala sesuatu sesuai dengan pengetahuan yang sangat terbatas. Namun Tuhan yang tahu awal dari segala akhir, mengatakan bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kita hidup untuk memiliki, untuk membangun dan membentuk tabiat seperti Kristus, sehingga kehidupan kita yang disiapkan oleh Tuhan untuk kekekalan dapat kita mulai hari ini dengan kehidupan kita yang bergantung di atas batu karang teguh. Nah, saudara-saudara, rumah, ya, satu perumpamaan yang Kristus buat, yang Kristus ungkapkan adalah rumah yang dibangun di atas batu karang tidak akan hancur jika banjir datang. Namun orang yang mendirikan rumahnya di atas batu kerikil atau pasir, di saat segala permasalahan datang, air, angin, dan badai datang, akan mudah hancur. Nah, saudara-saudara, kita hidup untuk membangun kehidupan kita masing-masing di atas batu karang Kristus yang teguh. Saudara dan saya hanya hidup di dalam dunia ini untuk memiliki tabiat. Satu-satunya modal yang kita bawa untuk masuk dalam kekekalan bersama Kristus adalah tabiat, karakter. Ya, ini hanya bisa didapatkan di saat kita berdiri tidak goyah, melawan arus. Apapun yang datang, kita menjadi orang yang benar.